Changpeng Zhao, CEO Binance, ngundurin diri. Beberapa dari kalian pasti udah dengar kabar heboh ini. Ya, it's been the talk of the town lately. CZ yang biasa jadi wajah kalau orang-orang ngomongin Binance, kok sekarang malah cabut dari Binance. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas semua kronologinya. So, let's deep dive into CZ out. Bermula di bulan Februari tahun ini, beredar banyak laporan kalau Binance ini jadi target dari beberapa investigasi penegakan hukum di US. Dan ini nggak baru-baru aja, folks, tapi udah mulai dari tahun 2018 lalu tentang potensi tindakan pencucian uang. Selanjutnya, tanggal 1 Maret kemarin, beberapa senat di US ngirim surat ke CEO Binance dan Binance US yang secara garis besar minta kejelasan lah tentang laporan keuangan, manajemen, sampai dengan regulasi Binance. Tapi para senat merasa respon Binance kurang transparan dan akhirnya curiga kalau perusahaan tersebut enggak jujur karena mereka enggak nyertain laporan keuangan dan ngeklaim udah nerapin kebijakan anti pencucian uang secara internal. Di bulan yang sama, CFTC yang adalah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi di US menggugat CZ dan Kepala Bidang Kepatuhan Binance atas 7 pelanggaran perdagangan dan manipulasi pasar yang ternyata penyelidikannya udah dimulai dari tahun 2021 lalu. Dan ya, CZ lagi-lagi nyangkal tuduhan tersebut. Dan ternyata belum berhenti di situ, folks. Bulan berikutnya, tanggal 5 Mei, dikabarkan kalau Binance lagi diselidiki oleh DOJ US karena mereka ngizinin orang Rusia menggunakan bursa mata uang kripto yang melanggar sanksi US. Meskipun begitu, Binance tetap aja beroperasi di Rusia sampai bulan September. Selang 1 bulan, CZ, Binance, dan Binance US lagi-lagi mendapat gugatan kali ini dari SEC, yang adalah Komisi Sekuritas dan Bursa di US. SEC ngasih 13 tuduhan, mulai dari penjualan sekuritas tanpa registrasi, akses pelanggan US ke Binance, mencampurkan dana pelanggan dan perusahaan, sampai dengan pencucian uang. Di bulan yang sama, tanggal 6 Juni, karena gugatan yang bertubi-tubi, 4 senior Binance US milih cabut dari Binance yang akhirnya memicu yang lain untuk ikutan resign. Selanjutnya, tanggal 2 Agustus, DOJ kembali mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance. Tapi untuk mencegah kepanikan di bursa, mereka cenderung pakai opsi denda atau perjanjian non-penuntutan. Pada tanggal 14 Agustus, Binance meminta perlindungan dengan menyebut penyelidikan SEC terhadap Binance itu tanpa dasar dan kurang informasi konkret, dan menegaskan itikat baik mereka dalam proses tersebut. Di bulan September, tepatnya tanggal 13 dan 14, karena kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini, Binance US memberhentikan kurang lebih 100 karyawannya. Bahkan CEO-nya, Brian Schroeder, juga ikutan cabut. Di sisi lain, SEC juga ngeluh ke pengadilan karena kerjasama yang minim dari Binance dalam proses penemuan bukti. Dalam 5 hari berikutnya, SEC tidak bisa mengakses langsung perangkat lunak Binance US karena hakim menolak pemeriksaan saat ini. Hakim menyarankan agar SEC mengajukan permintaan penyelidikan yang lebih spesifik dan berbicara dengan saksi yang lebih luas. SEC ngeklaim bahwa meskipun Binance menyetujui perintah persetujuan untuk penemuan atau penyelidikan, Binance ini tetap aja nggak korporatif karena sebagian besar dokumen yang dikasih ke SEC itu cuma berupa tangkapan layar yang nggak bisa dipahami dan dokumennya pun tanpa tanggal atau tanda tangan. Karena keputusan hakim, selang 2 hari, Binance meminta pembatalan gugatan SEC dengan menyatakan bahwa SEC salah menafsirkan undang-undang sekuritas dan menggunakan otoritas secara retroaktif. Sementara SEC berpendapat bahwa Binance lah yang memiliki interpretasi hukum yang meragukan dan terdistorsi demi kepentingan mereka. Pada tanggal 23 Oktober, Binance kembali meminta pengadilan untuk menolak gugatan terhadap mereka. Kali ini gugatan dari CFTC. 3 hari berikutnya, kekayaan CZ dilaporkan mengalami penurunan drastis dari 96 miliar menjadi 17 miliar. Dan pada hari yang sama, tanggal 26 Oktober, Senat Cynthia Lummis dan French Hill mendesak Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk melawan Binance karena dugaan menghindari sanksi dan mempertimbangkan dakwaan terhadap Binance dan Tether atas dugaan keterlibatan dalam pendanaan kelompok Hamas terhadap Israel. Puncaknya, pada 14 November, pengadilan merilis dakwaan secara tertutup terhadap Binance dan CZ di Washington.
Pada 21 November, penyelesaian semua kasus pidana diumumkan dengan denda 4,4 juta dolar bagi perusahaan dan pengunduran diri CZ dari Binance. Dan CZ juga dikenakan denda 50 juta dolar dan dilarang untuk menjabat sebagai eksekutif di perusahaan kripto manapun. Tepat satu hari berikutnya, tanggal 22 November 2023, posisi CZ sebagai CEO Binance resmi digantikan oleh Richard Teng. And what do you guys think about it? Share your thoughts in the comment below. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan update seputar berita dari industri kripto. See you guys in the next video.